Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya ingin berbagi kisah mengenai 10 nabi yang pernah tinggal di Palestina, bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Syam atau yang sekarang disebut dengan Palestina, dahulu menjadi tujuan niaga orang-orang Quraisy. Disebut negeri Syam karena wilayahnya terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Palestina merupakan negara yang sangat penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Menurut Wikipedia, Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah ini selama awal penaklukan Islam pada abad ke-7, ketika tentara dari Jazirah Arab di bawah kekhalifahan Rashidin menaklukkan wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Bizantium. Wilayah Palestina memang disebut dalam Al-Quran sebagai negeri yang diberkahi, salah satunya karena banyaknya para nabi yang pernah tinggal di Palestina, sehingga disebut negeri para Anbiya. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Lantas, siapa saja para nabi yang pernah tinggal atau singgah di Palestina? Berikut kisahnya. Yang pertama ialah bapa dari para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mengalami banyak mukjizat dan ujian semasa hidupnya, yang kemudian membawa Nabi Ibrahim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun, Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha untuk mengingat ketundukan sang nabi pada Allah. Nabi Ibrahim banyak menghabiskan waktu di Palestina bersama keluarganya. Makamnya terletak di Masjid Al-Khalil di Hebron, tepi barat, di mana dirinya dimakamkan di samping makam sang istri, Sarah. Di sebelah barat Hebron terdapat pohon ek, yang disebut Oak of Ibrahim, dan merupakan situs legendaris, tempat Nabi Ibrahim alaihi salam memasang tendanya selama perjalanan. Pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. Kemudian, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabi dan rasul terakhir, pernah singgah di Masjid Al-Aqsa ketika melakukan perjalanan Isra Miraj. Masjid Al-Aqsa berada di dalam kawasan kota tua Yerusalem, yang terletak di Al-Haram Al-Sharif, atau Suaka Mulia. Kompleks 35 hektar ini, adalah situs suci ketiga Islam, setelah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Masjidil Aqsa merupakan situs sejarah yang menjadi bukti perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengimami sholat para nabi di masjid tersebut. Inilah alasan mengapa Baitul Maqdis memiliki arti sejarah penting dan berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra termuda dari Nabi Daud alaihi salam, yang lahir di Yerusalem. Allah memberkahinya dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengontrol jin. Selama 30 tahun pemerintahannya atas Palestina setelah kepergian ayahnya, Nabi Daud alaihi salam, beliau memerintahkan jin-jinnya untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa, yang berlokasi di kota tua Yerusalem. Disebutkan bahwa, beberapa dinding dan 2 pilar yang dibangun oleh jin dari Nabi Sulaiman, masih bisa dilihat di bagian bawah tanah masjid. Makam Nabi Sulaiman masih bisa ditemukan di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, dan dikatakan sebagai tempat di mana Nabi meninggal dunia sambil bersandar pada tongkatnya. Selanjutnya, ada Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, secara luas dianggap sebagai salah satu surah yang paling indah. Nabi Yusuf lahir di Yerusalem, dan merupakan salah satu putra tersayang Nabi Yakub alaihi salam. Di Palestina bisa ditemukan situs Jab Yusuf, tepatnya di Galilea, yang diyakini sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf diperkirakan menjadi nabi terakhir yang dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. Kemudian, ada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub lahir di Palestina, dan merupakan putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Ia dikenal karena mengikuti jalan ayah dan kakeknya, menyebarkan pesan ketauhidan, dan menasihatkan kepada para pengikutnya untuk berdoa dan bersedekah. Selama hidupnya, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, kembali ke Palestina,
dan akhirnya menetap di Mesir di mana dirinya meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama sang ayah, berdasarkan permintaan terakhirnya. Makam Nabi Yakub berlokasi di dalam Masjid Ibrahimi, yang juga dikenal dengan Gua Patriarki. Masjid itu berisi makam Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu putranya Nabi Ishak alaihi salam, putranya Nabi Yakub, dan putranya Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya, ada Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut merupakan keponakan laki-laki dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut mendapatkan tugas untuk berdakwah kepada kaum Sodom dan Gomoroh. Diyakini kaum tersebut dulunya tinggal di sebuah tempat disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang berlokasi antara tepi barat dan Yordania. Makam Nabi Lut berada di kota Palestina, bagian selatan Hebron, tepi barat. Selain itu, makam putri-putrinya dapat ditemukan di sebuah bukit di sekitarnya. Nabi yang pernah menetap di Palestina selanjutnya ialah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah sebuah hadiah yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau dianggap sebagai nabi yang penting di dalam Islam, yang melanjutkan penyebaran pesan Allah setelah kepergian ayahnya, Nabi Ibrahim. Di Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi di perbukitan Hebron, dan lingkungan di bawah tanahnya, terdapat makam Nabi Ishak, dan dianggap sebagai salah satu situs paling religius dalam Islam. Kemudian, Nabi selanjutnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang dikirim oleh Allah kepada Fir'aun Mesir, dan Bani Israel untuk dibimbing. Nabi Musa memegang tempat khusus di dalam Islam, dengan kitab suci Taurat yang diturunkan kepadanya. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi pernah bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di selatan Jericho, tepi barat, Palestina. Kemudian dibangunlah masjid di lokasi tersebut, untuk menghormati Nabi Musa. Lokasi masjid tersebut, termasuk salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. Kemudian, ada Nabi Isa alaihi salam. Sebagian besar cendekiawan menyebutkan, Nabi Isa alaihi salam lahir di Bethlehem di tepi barat, di wilayah yang hari ini disebut dengan tepi barat. Nabi Isa menghabiskan hidupnya di Palestina, menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah salah satu nabi yang dianugerahi oleh Allah dengan banyak mukjizat. Beliau mampu menyembuhkan orang yang sakit, dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Kebanyakan cendekiawan meyakini bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di atas tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik dari pohon palem, di mana ibunya, Siti Maryam, gemetar kesakitan selama persalinan. Bukit Zaitun di Al-Quds, Yerusalem, dikatakan sebagai situs di mana Nabi Isa alaihi salam dinaikkan ke surga. Nabi terakhir yang pernah menetap di Palestina adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud memimpin Palestina selama 40 tahun, 7 tahun di Hebron, dan 33 tahun di Al-Quds. Dirinya dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh Nabi Daud di sana dianggap sangatlah penting terhadap arsitektur keagamaan di Al-Quds. Wallahu a'lam bishawab. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.